Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dari Beliaulah kita dapat mengikuti MPLS di SMA Negeri 1 Slemadeg dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan Yang Maha Esa, Beliau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tentu pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak henti-hentinya memohon kepada Sang Pencipta, semoga kedepannya kita selalu diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas kita, aktivitas kita juga selalu mendapat rahmat dari Sang Pencipta. Anak-anak kelas 10 yang Bapak banggakan, Bapak mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setinggi-tingginya. Kalian sudah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang tahun ini kita laksanakan secara online atau berbasis daring atau dalam jaringan. Melalui media yang kalian miliki secara online, kalian sudah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang sudah kita lakukan secara bersama-sama. Anak sekalian, masa pengenalan lingkungan sekolah itulah hanya langkah awal untuk mengenal sebuah sekolah, dalam hal ini SMA Negeri 1 Slemadeg yang kita cintai, yang beralamat di Jalan Glogor, Bajre, Slemadeg, Tabanan ini. Sekali lagi, itulah langkah awal di MPLS ini. Tentu nanti secara terus-menerus dalam pergaulan kalian di sekolah kita harapkan kalian semakin mengenal sekolah kita, semakin memahami sekolah kita. Dari sana otomatis harapan orang tua kalian supaya kedepannya kalian menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil, kalian bisa lakukan dengan menuntut ilmu dengan baik di SMA Negeri 1 Slemadeg dengan mengenal secara lengkap SMA Negeri 1 Slemadeg. Bapak garis bawahi, seperti yang Bapak sampaikan di sambutan terdahulu, dalam MPLS kalian sudah mengikuti secara singkat pemaparan visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Ini saya harapkan nanti kalian bisa kenali kembali dalam semua aktivitas kegiatan di sekolah kita. Kemudian juga kalian sudah mengikuti pemaparan tentang kurikulum SMA Negeri 1 Slemadeg, yang di dalamnya juga sudah dijelaskan apa itu peminatan, apa itu lintas minat. Ini tentu menjadi rujukan kalian juga dalam memutuskan peminatan atau penjurusan sesuai dengan cita-cita kalian nanti setelah tamat di SMA Negeri 1 Slemadeg. Di MPLS juga kalian sudah diperkenalkan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah kita. Mulai dari masuk gerbang sekolah, parkir secara tertib, kemudian ada budaya sapa di sana, salam, senyum, sapa. Ini tentu sudah kalian lihat di video yang sudah dibuat oleh OSIS. Kemudian yang beragama Hindu, seperti yang Pak sampaikan dalam sambutan yang terdahulu, semuanya sembahyang dulu, setelah itu baru ke kelas, yang umat lain menyesuaikan sesuai dengan agama dan cara masing-masing. Kemudian juga sudah juga kalian terima tata tertib sekolah itu sebagai rujukan nanti untuk mengenal lebih dekat, lebih mendalam sekolah kita. Kemudian juga peraturan akademik itu juga sudah kalian peroleh, termasuk cara pembelajaran. Nah, intinya anak sekalian, pengenalan lebih mendalam terhadap sekolah kita itu silakan nanti lakukan dalam komunikasi yang terus-menerus dengan kakak kelas kalian, dengan pengurus OSIS, dengan guru, pegawai, termasuk saya selaku kepala sekolah.
mari kita selalu membangun komunikasi. Apa yang tidak dipahami, sampaikan. Jadi kita akan selalu menerima dengan terbuka semua pertanyaan kalian, karena kalian sebagai generasi harapan kita ke depan yang nanti membawa nama baik SMA Negeri 1 Selemadeg, yang sampai saat ini kita sudah memiliki predikat sebutan SMA Negeri 1 Selemadeg adalah siswa-siswanya memiliki keunggulan dalam hal budi pekerti, disiplin, kemudian mampu meraih prestasi, mampu mengembangkan seni dan budaya. Itu yang selama ini predikat kita, anak sekalian. Jadi anak-anak kita, teman-teman kalian, kakak kelas kalian, itu selalu memperoleh julukan seperti itu. Itulah yang saya harapkan pada diri kalian nanti betul-betul ikut menjaga itu dengan mengikuti pola-pola pembinaan di SMA Negeri 1 Selemadeg. Nah, kemudian anak sekalian, intinya mari kita mengajak, mari kita bekerja sama. Jadi mari kita mengajak bekerja sama, menyampaikan kepada teman-teman bahwa SMA Negeri 1 Selemadeg adalah tempat yang baik untuk mengasah cita-cita, untuk mewujudkan cita-cita, untuk meraih prestasi. Karena SMA Negeri 1 Selemadeg dikelola dengan sistem pembelajaran yang menyenangkan, yang mengasihkan dan mencerdaskan. Anak sekalian, selanjutnya Bapak sampaikan sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetap ditegaskan bahwa jenjang pendidikan SMA ke bawah itu adalah masa-masa penumbuhan karakter, masa-masa memupuk budi pekerti. Artinya sekolah setingkat SMA itu dominan adalah nilai-nilai pendidikannya, bukan sekadar pengajaran atau proses belajar mengajar. Nah, untuk bisa mewujudkan itu, mungkin kalian waktu SMP sudah mengenal ada istilah wawasan wiyata mandala. Dalam kesempatan ini, Bapak sampaikan, renungkan kembali apa itu wawasan wiyata mandala. Setelah kalian bisa merenungkan, akhirnya kalian bisa memahami esensi atau makna dasarnya apa wawasan wiyata mandala. Harapan kita selama menjadi anak didik di SMA Negeri 1 Selemadeg, apa yang kalian lakukan mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada wawasan wiyata mandala. Wawasan secara sederhana itu berarti cara pandang. Cara pandang, kemudian bagaimana kita melihat. Selanjutnya, wiyata itu mengandung makna pendidikan atau pengajaran. Mandala itu berarti bulat atau utuh. Artinya kalian menjadi warga SMA Negeri 1 Selemadeg harus memiliki pandangan yang sama bahwa SMA Negeri 1 Selemadeg itu adalah semata-mata hanya tempat untuk belajar, mencari ilmu, kemudian menumbuhkan budi pekerti. Jadi ada pandangan bahwa SMA Negeri 1 Selemadeg adalah sekolah atau lembaga sebagai pusat pendidikan. Artinya kalian berperilaku hanya semata-mata harus mengikuti norma-norma pendidikan, tidak melakukan hal-hal lain yang menyimpang sesuai dengan nilai-nilai, sesuai dengan pemahaman anak terhadap wawasan wiyata mandala. Ada beberapa hal penting ketika kalian harus memahami wawasan wiyata mandala. Itu diantaranya kepala sekolah sebagai penanggung jawab semua kegiatan yang ada di sekolah. Itu artinya anak sekalian, apapun yang kalian lakukan, baik nanti dengan melibatkan sesama teman,
melibatkan guru-guru kalian selaku pembina, baik yang mengajar di kelas atau melalui pembelajaran yang online atau e-learning atau di kegiatan ekstrakurikuler, itu akan selalu nanti disampaikan kepada kepala sekolah oleh pembina kalian. Jadi kalian nanti akan diketahui apa aktivitasnya oleh kepala sekolah, karena kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama. Tidak boleh kegiatan di sekolah ini tanpa ada pengetahuan atau diketahui oleh kepala sekolah. Dan itu sudah kita sepakati anak sekalian melalui sosialisasi terus-menerus. Guru-guru dan pegawai kalian tetap melakukan koordinasi dengan kepala sekolah jika melakukan inisiatif, terobosan, dan sebagainya. Yang berikutnya, sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala, anak-anak wajib menaati tata tertib. Jadi tata tertib itu pengikat kita. Tata tertib itu kita susun sesuai dengan kebutuhan. Tata tertib itu sasarannya adalah untuk kesuksesan siswa. Karena kita sudah lakukan kajian, anak sekalian. Kita sudah lakukan diskusi-diskusi. Kita sudah lakukan pertemuan ilmiah. Bagaimana membedah, menganalisis tata tertib itu, supaya betul-betul tata tertib itu mengantarkan kalian menjadi anak yang berhasil. Jadi tata tertib itu bukan aturan yang memberatkan, ya, saling menghormati. Jadi hormat kepada guru. Terlepas dari karena guru sosok manusia yang biasa, anak sekalian, barangkali ada kekurangannya dalam cara mendidik. Di sana kita harus tetap menempatkan martabat guru sesuai dengan proporsinya. Pada zaman ini, anak sekalian, sumber belajar tidak hanya dari guru. Guru hanya memfasilitasi. Kalianlah yang menggali sumber belajar itu melalui media, apakah buku atau di internet dan sebagainya. Bagaimana kita menempatkan itu? Jika kalian lebih awal memperoleh sumber-sumber itu kalian bisa diskusikan dengan guru kalian. Sebab sekarang peran guru itu sudah sangat jauh bergeser. Beda dengan cerita zaman dulu, guru itu tahu segalanya. Kalau sekarang guru itu memfasilitasi. Nah, kemudian menjunjung tinggi nama baik sekolah itu juga hakikat wawasan Wiyata Mandala. Dimanapun kalian berada, kalian harus ingat dengan alma mater kita nanti kalau sudah tamat tentu saja. Tetapi selama menjadi siswa kalian itu adalah bagian dari Sivitas Akademika SMA Negeri 1 Slemadeg, wajib menjunjung baik nama sekolah. Ketika Bapak memberikan pengarahan, yang pertama Pak sampaikan predikat sekolah kita tempo hari sampai saat ini dipertahankan. SMA Negeri 1 Slemadeg dikenal anak-anaknya disiplin, berbudi pekerti, dan mampu meraih prestasi. Itu artinya anak sekalian, kalian walaupun tidak berada di sekolah sekarang sepenuhnya, karena masa kondisi seperti sekarang, kita masih menghadapi tantangan, yaitu dengan adanya pandemi penyebaran COVID-19 ini, anak-anak tentu lebih banyak nanti berada di rumah, berdampingan dengan orang tua. Kalian Pak harapkan selalu ingat dengan predikat SMA Negeri 1 Slemadeg sehingga kalian bisa menjunjung tinggi nama baik sekolah. Terakhir, tentang wawasan Wiyata Mandala, di sekolah itu ada OSIS. OSIS itulah satu-satunya organisasi sah yang boleh ada di lingkungan siswa di sekolah, termasuk di SMA Negeri 1 Slemadeg. Sehingga kalian tidak boleh nanti menjadi organisasi-organisasi yang lain yang kalian bawa ke sekolah. Karena itu dasarnya ada sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Hanya OSIS organisasi itu. Kalau ada di antara anak-anak nanti ada organisasi yang lain, silakan tanpa membawa nama sekolah, tapi hati-hati. Lihat anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, supaya nanti jangan-jangan organisasi itu bisa menjerumuskan kalian. Nah, kemudian anak sekalian, tantangan ke depan sudah ada di depan mata anak sekalian.
Seperti yang Pak sudah sebutkan dalam sambutan terdahulu, anak-anak itu sekarang disebutkan sebagai generasi Z, anak yang lahir ketika zaman internet sudah berkembang pesat, anak lahir ketika media sosial sudah merambah semua kehidupan. Tentu zaman ini, zaman digitalisasi, zaman internet ini ada nilai positifnya, ada juga yang negatifnya yang bisa membuat kalian terjerumus jika kalian menjadi korban di sana. Sehingga Bapak titipkan pesan sekali lagi, jadilah pemenang pada zaman ini, bukan menjadi korban. Silakan nanti kalian lihat zaman ini ada beberapa cirinya di era ini, misalkan kecepatan yang terjadi sekarang ini luar biasa. Misalnya apa yang kalian lakukan sekarang, jika kalian tidak lanjuti dengan mengunggah di media, tanpa hitungan jam orang lain sudah bisa melihat. Itu kecepatan luar biasa. Sehingga hati-hati. Apa yang diunggah tentu kalian harus lihat isinya. Ada normanya. Karena kita sudah memupuk budi pekerti. Budi pekerti adalah nilai-nilai sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi hati-hati bermain media sosial. Tetapi kita manfaatkan kecepatan itu. Jika anak punya prestasi, punya inovasi yang bisa membuat anak menjadi orang sukses, kecepatan media itu bisa dimanfaatkan. Kalian bisa lihat anak sekalian zaman sekarang, banyak orang-orang dulu yang tidak punya uang, tidak punya modal usaha yang cukup, sekarang menjadi miliarder. Itu karena zaman ini. Sehingga zaman ini ada juga zaman keterkejutan. Orang itu terkejut. Si A dulu orang biasa saja, lahir dari keluarga yang tidak terlalu banyak, orang tuanya punya modal usaha, tetapi bisa menjadi miliarder. Bapak tidak menyebutkan sekarang contoh-contoh aplikasi yang ada, itu tidak boleh, supaya nanti apa yang Bapak sebutkan nanti ada yang memaknai sebagai pesan sponsor. Tapi anak-anak bisa gali sendiri. Ada orang yang setelah tamat baik SMA atau tingkat diploma atau perguruan tinggi, karena dia memaknai zaman digitalisasi, zaman internet ini sebagai kecepatan dan peluang, akhirnya dia pakai cara untuk mencari sukses dengan menciptakan sebuah aplikasi tertentu. Itu tidak berdasarkan modal usaha yang besar. Itu memang mungkin terjadi di abad ini. Sehingga orang banyak terkejut. Keterkejutan berikutnya, dengan memanfaatkan keunggulan zaman internet ini, orang bisa menjadi pemimpin, bisa diteladani karena profilnya dilihat di media massa dan sebagainya di media sosial. Gitu. Nah, kemudian anak sekalian, Bapak menyampaikan, mari selalu kalian menjaga harapan orang tua, karena kalian berada sampai sekarang di jenjang SMA, kita semuanya sepakat itu adalah peran orang tua yang sangat tinggi. Sehingga SMA Negeri 1 Selemadeg selalu memotivasi. Orang tua itulah sosok yang sangat terhormat. Junjung nama baik orang tua. Diskusi dengan orang tua. Penuhi harapan dan cita-citanya. Semuanya setelah didiskusikan, saya yakin tidak ada kegagalan. Kegagalan itu muncul jika apa yang dilakukan itu tidak terbuka, baik kepada orang tua, kepada guru. Jadi sekali lagi, baik kepada orang tua atau kepada guru. Nah, itu yang kita titipkan anak sekalian. Nah, kemudian hal lain nanti kita akan sampaikan pada kesempatan-kesempatan lain lewat tatap muka. Nah, kemudian sebelum Bapak menutup sambutan ini, karena selesai masa pengenalan lingkungan sekolah yang berbasis online atau dalam jaringan ini,
akan segera juga nanti diunggah lewat media grup WA anak-anak. Itu adalah jadwal belajar berbasis online juga. Tim sekolah sudah merancang. Kalau belajar di sekolah, biasanya semuanya itu bisa guru-guru kalian yang ada di sekolah itu mendampingi anak. Misalkan bagaimana mengamalkan, menerapkan visi yang pertama pada bidang ketuhanan. Itu dengan juga dipadukan budi pekerti. Kalau belajar di sekolah, begitu anak masuk, biasanya guru-guru kalian sudah berdiri di gerbang menyapa kalian. Selanjutnya juga guru-guru masuk kelas, selanjutnya ekstrakurikuler berdiskusi tatap muka. Sekarang karena memang kita memakai media yang lain, belajar di rumah, ketika jadwal belajar itu sudah kalian terima, saya harapkan lakukan dengan baik, sampaikan kepada orang tua. Jangan dianggap jadwal itu sebagai catatan apa adanya, hanya formalitas. Misalnya, pada pagi hari di jadwal itu ada kegiatan sembahyang. Karena itu dilakukan di rumah, kalau kalian tidak lakukan sungguh-sungguh, berarti kalian yang melanggar nanti jadwal itu, tentu rugi. Sehingga sampaikan ke orang tua, berdasarkan jadwal pembelajaran online Bapak atau Ibu yang dikirim oleh sekolah, bahwa pagi itu yang pertama misalkan ada sembahyang sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Orang tua juga nanti kita ajak berdiskusi supaya mendampingi anak-anak di rumahnya seperti itu. Kemudian juga ada kegiatan olahraga, itu juga. Jadi ada kegiatan olahraga, itu mandiri juga anak sekalian. Kemudian juga ada kegiatan membantu orang tua, itu juga secara umum jadwal belajar secara online di rumah. Setelah itu baru ada nanti jadwal-jadwal yang terkait dengan belajar sesuai dengan mata pelajaran. Nah, sekali lagi anak sekalian, apa yang kalian lakukan untuk memenuhi harapan orang tua dan sekolah itu untuk anak kelas 10 sekarang, karena lebih banyak belajar online, kita percayakan kalian pasti melakukan secara sungguh-sungguh, bekerja sama dengan orang tua. Orang tua kalian pun kita akan ajak membahas itu secara bersama-sama, supaya ada kesamaan cita-cita, arah pandang, dan bagaimana mendampingi anak-anak supaya betul-betul anak-anak itu belajar sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, itu anak sekalian, jadi terima kasih sudah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah dengan sangat baik, sehingga akhirnya sebagai penutupan pada hari ini Rabu 15 Juli 2020 atas nama SMA Negeri 1 Slemadeg dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, saya nyatakan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Slemadeg tahun pelajaran 2020-2021 saya tutup secara resmi, dan kalian sudah menjadi siswa SMA Negeri 1 Slemadeg. Saya ucapkan selamat bergabung di rumah kita yang ada di yang saya sebutkan, rumah kita SMA Negeri 1 Slemadeg. Rumah yang merupakan tempat belajar yang menyenangkan, mengasihkan, dan mencerdaskan. Sekian sambutan saya yang merupakan sambutan penutup pada masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah hari ini telah kita laksanakan bersama. Dengan berakhirnya sambutan penutup dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Slemadeg,
Berbagai rangkaian kegiatan MPLS kita akhiri sampai di sini. Akhir kata, kami semua yang bertugas menangani kegiatan MPLS ini memohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.